Jawa Barat. Kabupaten di pesisir pantai utara Jawa ini sohor dengan buah mangganya. Letaknya sudah pasti sangat jauh dengan Kalimantan, yang menjadi daerah asal suku Dayak. Tapi jangan salah, di Indramayu pun ada suku Dayak, yaitu Dayak Losarang. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di topik kita bersama saya Siti Rayo. Di topik kita kali ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat dua komunitas, yakni suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandung Indramayu atau yang biasa disebut dengan suku Dayak Losarang. Cara pandang mereka tentang kehidupan yang berbeda dari biasa sejatinya dapat membuka mata kita untuk lebih menghargai perbedaan yang ada. Saksikan selengkapnya di topik kita. Padepokan suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandung Indramayu terletak di Desa Srimun, Kampung Segandu, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Makanya komunitas ini biasa disebut suku Dayak Losarang atau suku Dayak Indramayu. Meski dikatakan suku, ternyata tidak ada hubungan dengan suku Dayak di Kalimantan. Bagi mereka, penyebutan suku di sini bukan dalam konteks terminologi suku bangsa, sebagaimana terjabar dalam ilmu antropologi. Tetapi kata suku diambil dari bahasa Indramayu yang berarti kaki. Begitu pula dengan kata Dayak, bermakna mengayak, menyaring dan memilih yang benar dan salah. Tak susah mencari padepokan suku Dayak Losarang. Dari kejauhan pun sudah tampak, karena bentuk bangunannya unik, berbeda dari bangunan sekitarnya. Ramah, itulah kesan pertama ketika saya bertemu dengan Pak Takmat dan anggota suku Dayak Losarang lainnya. Tahun 1974, Takmat Tiningrat adalah pimpinan sekaligus guru perguruan pencaksilat serbaguna. Jadi, Takmat sejatinya seorang jawara. Namun perjalanan spiritual mengubah jalan hidupnya. Dari jawara silat menjadi pengajak kebajikan dan kebijakan. Ajarannya, sejarah alam Majirasa. Istri dan anaknya jadi pengikut pertama. Namun ajaran utama kenawi. Nah, kalau tentang ajaran utama, nah di tengah-tengah sejarah, jadi di tengah-tengah sejarah. Nah, jadi ngaji rasa itu sejarah alam, yaitu tentang ngaji rasa sejarah alam. Naulane mengabdi, ngabakti, lingkungan wadon, mengabdi terhadap kaum perempuan. Karena sampai awalnya pertama manusia, sampai ini ngakunya benar, sampai sekarang pun itu ngakunya benar, itu nggak ada yang salah. Apakah bikin anak? Apakah bikin enak? Nah, apakah bikin anak atau bikin enak? Sikap mengabdi terhadap istri bisa dilihat dari para pria yang mendominasi pekerjaan kaum wanita. Pemandangan yang berbeda dari kebiasaan di masyarakat. Tak hanya itu, yang kasat mata berbeda dari kebanyakan adalah penampilan mereka. Bertelanjang dada dan bercelana hitam putih sebatas betis. Aksesori gelang dan kalung juga menjadi keunikan tersendiri. Kemanapun pergi, seperti inilah mereka berpenampilan. Hitam putih kan warna dasar. Kalau kita digambarkan dengan alam kan antara langit dengan bumi. Dan di dalam gambaran dalam perjalanan antara salah dan benar kita mengupayakan untuk menjaga satu keseimbangan. Malam tak menyurutkan kegiatan komunitas ini, justru lebih hidup. Terlebih pada malam Jumat Kliwon. Tidak hanya anggota yang tinggal di sekitar padepokan saja yang datang, tetapi yang tinggal jauh pun datang bertandang demi ritual malam Jumat Kliwon. Bertempat di pendopo Nyi Ratu Kembar, ritual puji-pujian digelar. Ritual diawali dengan lantunan Kidung Alasturi dan pujian alam secara bersama-sama. Puluhan pria dengan bertelanjang dada duduk mengelilingi sebuah kolam kecil di dalam pendopo. Sementara kaum perempuan duduk di terasnya.
kopi dan kelapa serta sesaji dipersiapkan untuk melengkapi prosesi ritual. Kali ini tidak dipimpin oleh Patakmat sang kepala sekaligus sang bapak, tetapi diwakili seorang anggota komunitas Dayak Losaran. Mereka khusyuk memanjatkan puja-puji. 1 jam ritual puji-pujian rampung. Saat yang ditunggu-tunggu tiba, air kolam jadi rebutan. Mereka percaya air doa ini berkhasiat. Ini untuk apa? Selain ritual puji-pujian, masih ada ritual lain pada malam Jumat Kliwon, yakni ritual kungkum atau berendam. Para lelaki menuju sungai dangkal di belakang padepokan. Mereka berendam hingga sebatas bagian kepala saja. Ritual ini bertujuan melatih kesabaran kendati sedang menghadapi keadaan sulit. Ritual hingga larut malam tidak menghambat aktivitas anggota komunitas suku Dayak Losarang pagi harinya. Mereka tetap berangkat berkebun seperti biasa sebagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Nah, ini salah satu kegiatan suku Dayak Losarang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanaman di kebun beraneka ragam. Ada kacang panjang, pare, juga jagung untuk makanan sehari-hari. Kebanyakan warga suku Dayak Losarang adalah vegetarian alias hanya memakan tumbuhan dan berpantang makan daging. Meski kebiasaan, penampilan dan cara pandang mereka berbeda, komunitas ini terkenal toleran. Mereka hidup berbaur dengan masyarakat. Pro dan kontra sudah biasa, namun mereka yakin kebaikan dan kebajikan yang mereka sebarkan bakal berbuah manis. Sesuai ajarannya mengabdi pada wanita, itu juga diterapkan oleh Patakmat dalam kehidupan sehari-hari. Meski bergelar pemimpin Dayak Losarang, ia tak segan-segan mengambil alih tugas sang istri. Jadi begini nih Pak ya aktivitasnya Bapak. Walaupun mungkin bisa dibilang Bapak ini kepala suku. Masuk ya. Iya, masuk. Tapi tetap mengerjakan pekerjaan seperti ini Pak ya? Harus usahakan, karena aku kerja biasa, apa yang benar. Iya, apa yang benar sama perempuan, sama anak. Iya, sama keluarga. Ajarannya begitu ya? Ajarannya supaya jujur. Nah, aku duluan, saya kan belum punya anak kan, banyak bangun tidur kan, biasa buka cuci, kirim, masak, udah mateng, makan bersama. Nah, udah punya anak, waktu dulu belum punya anak, Maula sama perempuan, sekarang berbakti sama anak. Sama anak ya? Ya harus kan, kenapa harus kita ini benar? Patakmat benar-benar dominan mengatur rumah tangga. Meski pada awalnya risih, namun sang istri Bu Sarini akhirnya terbiasa. Pasangan suami istri ini menikah tahun 1974 dan rukun hingga kini. Bu Sarini jadi saksi hidup perjalanan spiritual Patakmat hingga membentuk komunitas Dayak Losarang. Saya sih Eman keluarga. Eman itu? Eman sayang. Oh sayang. Sayang. Tadi nih gak apa mak oro usah. Wanita kon mandipi kun kuis mana pergi. Kuis kita dayak bayar ngapang-ngapang. Tadi keluarga mah. Akhirnya para prianya kalau ibu mau melakukan malah kayak bapak. Udah nggak usah. Iya nggak usah. Gitu. Telatenan. Sebuah ajaran yang mulia. Kasih sayang terhadap wanita dan anak jadi gambaran tulus menyayangi keluarga. Penampilan warga Dayak Losarang bukan tanpa tujuan. Semisal rambut yang dibiarkan gondrong panjang. Bagi mereka, rambut adalah titipan yang harus dipelihara atau dijaga. Jadi mayoritas dari mereka enggan memotongnya.
Konsisten dalam penampilan, mereka juga konsisten menghidupkan ritual. Di tengah aktivitas rutin di siang hari, mereka menyempatkan diri untuk menjalankan ritual Pepe, yaitu berjemur di bawah terik mentari, bertujuan untuk meresapi panasnya untuk melatih kesabaran. Untuk lebih dekat dengan alam, mereka menggelar ritual di ujung Kali Cimanuk. Penasaran akan ritualnya seperti apa? Saya pun turut bergabung. Masyarakat suku Dayak Losarang ini mempunyai keyakinan bahwa Kali Cimanuk itu merupakan daerah yang bersejarah, dan kali ini mereka kan melakukan ritual. Nampak jelas ya Pak? Ya. Saya memilih naik mobil bak terbuka ini. Ada pula di antara mereka yang mengendarai sepeda motor untuk tiba ke tempat ritual. Sayang, hari itu cuaca kurang bersahabat. Hujan turun dan kami terpaksa berteduh. Meski begitu, tidak ada gulat kecewa di wajah mereka. Waktu berteduh dimanfaatkan untuk mengisi perut. Dengan semangat, Pak Takmat mengajak pengikutnya makan. Dia tak ragu-ragu dan penuh sukacita melayani para anggota, termasuk tim topi kita. Benar-benar pemimpin yang melayani. Hujan reda, perjalanan pun kami lanjutkan. Akhirnya sampai juga perbatasan Kali Cimanuk dan Laut Jawa. Untuk sampai ke Muara, perjalanan masih harus dilanjutkan menggunakan perahu. Pemandangan indah tersaji panjang perjalanan menuju muara Sungai Cimanuk. Setengah jam perjalanan perahu, muara tempat pertemuan Kali Cimanuk dengan Laut Jawa terlihat. Sebelum merapat, perahu kecil kami diterjang ombak dan karang. Disinilah ritual akan dilakukan. Lelaki 73 tahun ini sibuk memberi arahan kepada anggotanya. Dua putri Pak Takmat, Nyai dan Gumilang menjadi pemeran utama ritual. Keduanya dipercaya oleh komunitas Dayak Losarang sebagai anak alam. Dan hari itu, keduanya diserahkan untuk sejenak bersentuhan dengan alam. Ritual ini bertujuan sebagai napak tilas perjalanan komunitas Dayak Losarang. Nyai dan Gumilang memimpin rombongan berjalan beriringan ke tengah laut. Bak bergulung-gulung, makin lama makin besar. Saya memilih menepi ke bibir pantai. Dari kejauhan terlihat dua putri Pak Takmat, Nyai dan Gumilang jatuh pingsan. Keduanya segera dibopong ke tepian. Ketika siuman, Nyai tak tahu mengapa tiba-tiba dia merasa lemas. Usai ritual di tengah laut, mereka lalu berjemur di bawah sinar matahari. Bukan hanya untuk melatih kesabaran, ritual ini juga untuk melatih kepekaan kita merasakan atmosfer alam. Ritual diakhiri dengan salaman tanda hormat. Para anggota komunitas suku Dayak Losarang tidak hanya memberi penghormatan kepada Pak Takmat, tetapi juga kepada istri dan kedua putrinya sang pemimpin. Usai ritual, mereka biasa menyempatkan diri bermain di air. Dayak Losarang, meski berbeda dari kebanyakan, mereka tetaplah bagian dari masyarakat. Mereka menyebarkan kebajikan dan kebaikan, seperti menghargai wanita, anak, dan menyayangi alam. Ajaran yang layak dipetik hikmahnya, seperti yang diungkapkan antropolog Universitas Indonesia, Jajang Gunawijaya. Saudara-saudara kita di
Losarang, orang Dayak Losarang maksudnya. Dia hanya ingin bahwa manusia itu kembali kepada hal yang sifatnya alamiah. Itu adalah satu konsepsi bahwa kehidupan alami itu lebih komfortable buat mereka, lebih nyaman, selama mereka hanya mengekspresikan jalan pikiran mereka, mengekspresikan daya nalar mereka terhadap lingkungan dan sekitarnya, dan untuk kepentingan diri mereka sendiri, itu tidak ada masalah. Jajang Gunawijaya menilai Pak Takmat sebagai pemimpin dan pendiri memegang peran penting dalam komunitas Dayak Losarang. Dia mampu menularkan pengalaman spiritual, kebajikan dan kebijakan pada pengikutnya. Suku yang dimaksud, suku itu kaki bahasa Sunda, itu adalah simbol-simbol lama. Termasuk juga simbol-simbol dalam hal memahami kehidupan yang mereka alami tentang hidup, bagaimana hidup di dunia, bagaimana berhubungan dengan Sang Halik, bagaimana bertahan hidup, bagaimana menyesuaikan hidup. Itu mengacu pada konsep-konsep lama gitu. Jadi karena itu dibungkus oleh simbol-simbol lama, maka sesuatu yang sebetulnya diciptakan baru ya, itu diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Kalau udah diterima, itu namanya intention of tradition atau intention of tradition. Kalau pemirsa, di lautan dengan gelombang tinggi seperti ini, mereka terlihat berkarya, berinteraksi dengan alam. Karena dengan cara seperti ini, mereka merasakan dekat dengan alam. Demikian topik kita kali ini, sampai jumpa, wassalamualaikum.